Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya sekarang berada di Taman Spanyol ya, satu taman yang sedang saya rancang ala di Spanyol. Dan inilah kantor saya yang baru setelah kantor saya yang 7 hektar di Danau Satu itu sekarang menjadi desa wisata. Sudah bukan kantor saya, sekarang saya berkantor sebagai youtuber di Taman Spanyol ya. Dan kita bahas sekarang Putri Chandrawati yang kemarin ditetapkan jadi tersangka ya. Tapi itu nggak nyangkut ya. Itu sih nggak terlalu penting. Jadi yang penting itu ada orang mati 6 dibunuh. Ini satu hebohnya kayak nggak kira-kira. Brigadir Joshua dibunuh 1 mati. Terus kemudian yang ditetapkan tersangka 5 ya. Pertama Bribka Riki Rijal, ini kalau salah saya dikoreksi ya nama-namanya. Terus yang kedua Baradae Eliezer, Richard Eliezer ya. Terus yang ketiga supir, orang sipil nih, bukan militer, bukan polisi, maksudnya namanya Kuat Ma'ruf. Masih ada saudaranya dengan Ma'ruf Amin? Kayaknya tidak ya. Terus yang ketiga itu FS Ferdi Sambo sang kaisar. Dan yang kelima yang terakhir adalah istrinya, yaitu Putri Chandrawati. Bagaimana dengan kasus yang lain? Sementara yang lain sedang terperiksa 35 polisi, nampaknya akan memiliki masalahnya sendiri-sendiri, perannya sendiri-sendiri, dan akan mendapatkan hukumannya sendiri-sendiri ya. Bagaimana dengan Fadil Imran? Sejak kasus ini sudah menarik perhatian karena Ferdi Sambo itu menangis dalam pelukan Fadil Imran, kalau tidak salah, yang disebut oleh Rizal Fadilah itu wartawan senior sebagai pelukan teletabis ya. Kenapa yang disasar dalam pelukan itu adalah Fadil Imran? Ada kaitannya mungkin ya. Kenapa Fadil Imran nggak ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap? Menurut saya itu soal waktu mungkin ya, karena tampaknya polisi sekarang, Mabes Polri itu tampaknya serius ya. Serius tampaknya serius. Berbeda dengan kasus Laskar Front Pembela Islam. Jadi tampaknya polisi sedang pakai strategi makan bubur panas itu dari pinggirnya ya. Nanti yang di tengah itu terakhir. Mungkin yang di tengah itu adalah Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Mungkin, saya nggak tahu. Yang mencurigakan memang Fadil Imran itu pertama dia dipeluk oleh Ferdi Sambo, sang pembohong itu. Ferdi Sambo pembohong, dan memunculkan narasi yang menggeser kasus pembunuhan. Narasinya adalah pelecehan seksual. Pertama di Duren 3 di rumah dinas, kemudian kasus pelecehan seksual itu pindah ke Magelang, dan dua-duanya sebenarnya tidak ada. Dan satu Indonesia itu diprank sama Ferdi Sambo dan juga oleh istrinya, siapa itu, Chandrawati, yang hari Jumat kemarin jadi tersangka ya. Nah, di mana Fadil Imran yang juga berperan besar dalam proses pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam ya. Ada 6 orang mati ya, bukan 1. Jadi kasus pertarungan elit Brigadir J sekarang, faksi-faksi di polisi ini sebenarnya tidak sebesar kasus dari Front Pembela Islam ya.
Laskar 6 orang itu mati, tidak satu. Dan ada 19 peluru di 19 tubuh itu, dan sebelumnya disiksa oleh polisi Polda Metro Jaya juga ya. Saat kasus kilometer 50 itu Kapoldanya Fadil Imran yang baru menggantikan siapa yang baru dipecat atau dimutasi itu, gara-gara kasus kerumunan Habib Rizik kalau nggak salah dipecat itu. Kapolda Jabar sama Kapolda Metro ya diganti oleh Fadil Imran yang tampak wajahnya kelihatan itu bengis ya, tampak sekilas gitu, sama dengan wajahnya Ferdi Sambo kan kelihatan bengisnya. Nah tampaknya mungkin itu ya, tinggal menunggu waktu karena makan bubur itu harus dari pinggirnya ya. Tampaknya menurut feeling saya Fadil Imran itu menjadi target berikutnya, yang membuat dia itu sejak hari pertama tidak muncul dan tidak memberikan pernyataan apa-apa. Padahal kasus itu ada di wilayah otoritas dia, yaitu di DKI Jakarta itu. Dan yang kedua, dia sejak awal sudah berpelukan dengan sang pembunuh, yaitu Ferdi Sambo, otak pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan berencana ini hukumannya berat ya, kalau nggak 20 tahun penjara, hukuman mati atau seumur hidup ya. Jadi tidak main-main sepasang penjahat ini, yaitu suami istri. Sepasang penjahat ini tampaknya harus menerima dalam catatan hidupnya sebuah tragedi yang tidak diinginkan sendiri. Sebagaimana siapa itu, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kebanyakan manusia, Imam Al-Ghazali adalah mengenang Ihya Ulumuddin ya, kitab tasawuf yang level tinggi sebelum Al-Hikam atau ya Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia hidup abad 11, siapa itu ulama terkenal atau Hujatul Islam. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kebanyakan manusia katanya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebanyakan manusia itu tidak berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Jadi kebanyakan manusia di dunia ini adalah orang-orang yang gagal mencapai cita-citanya. Dan tampaknya ambisi Ferdi Sambo ingin menjadi Kapolri, menggantikan ambisi ayahnya yang dulu tidak sempat jadi Kapolri di zaman LB Beni Mudan. Ini tampaknya ambisi itu kandas dan hancur, berkeping, berderai ya, dan tidak bisa ditolong lagi oleh teman yang paling hebat sekalipun, karena dia sekarang, Ferdi Sambo dan istrinya sekarang terguling dari kemewahan, dari segala macam privilege yang dia terima selama ini sebagai seorang perwira dan seorang penguasa sebagai Kadif Propam, sekarang menjadi terjerembab di balik jeruji besi. Dan kita lihat ya, fokus kita sebenarnya bukanlah hanya Brigadir J, tapi bagaimana nasib 6 orang itu, 6 orang yang mati dibunuh sebagai syuhada di kilometer 50 itu, yang belum selesai, masih menyisakan benih-benih ketidakadilan, yang benih-benih ketidakadilan itu akan tumbuh seiring dengan sejarah perjalanan politik Indonesia modern kita. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.